Ada orang yang bukannya lari saat disakiti, tapi malah makin mendekat. Bukan karena mereka sabar, tapi karena otak mereka sudah kecanduan rasa sakit. Dan hari ini kita bakal bedah fenomena masokisme emosional. Secara psikologi, ada kondisi di mana seseorang merasa berharga hanya saat mereka sedang menderita atau berkorban habis-habisan. Mereka merasa kalau hubungan gak ada dramanya, gak ada air matanya, berarti gak sayang. Ini adalah kerusakan sistem reward di otakmu. Mungkin waktu kecil, kamu hanya dapat perhatian saat kamu lagi luka atau menderita. Akhirnya, sampai dewasa, alam bawah sadar kamu percaya bahwa untuk mendapatkan cinta, kamu harus merasa sakit dulu. Kamu gak mencari pasangan, kamu mencari algojo yang bisa mengulang rasa sakit yang familiar itu. Berhenti membanggakan dirimu sebagai orang paling sabar, karena bertahan sama pasangan itu bukan sabar, itu masokis. Kamu bukan sedang mencintai dia, kamu sedang menyiksa dirimu sendiri karena kamu merasa tidak layak mendapatkan kebahagiaan yang tenang. Kamu sengaja memilih jalan yang sulit, orang yang salah, dan situasi yang hancur supaya kamu punya alasan untuk merasa sebagai korban yang suci. Kamu kecanduan sama rasa kasihan pada diri sendiri. Pada akhirnya, cinta yang sehat itu menenangkan, bukan menghancurkan. Kalau kamu harus hancur berkeping-keping dulu baru merasa dicintai, artinya yang kamu miliki itu bukan hubungan, tapi ritual penyiksaan diri. Jadi selama ini kamu bertahan karena memang sayang atau karena memang kamu nggak tahu cara hidup tanpa rasa sakit. Ada kondisi mental di mana seseorang justru merasa sayang dan membela orang yang menyakiti, memeras, atau menindasnya. Kalau kamu sering bilang dia sebenarnya orang baik kok, padahal dia sudah menghancurkanmu. Hati-hati, otakmu mungkin sedang terkena Stockholm Syndrome. Secara psikologi, ini adalah mekanisme pertahanan diri yang paling tragis. Saat kamu berada di bawah tekanan atau ancaman terus-menerus, otakmu melakukan sesuatu yang aneh buat bertahan hidup. Dia mematikan logika dan mengaktifkan empati paksa. Kamu mulai mencari kebaikan kecil dari penindasanmu supaya kamu gak gila karena ketakutan. Kamu mulai menganggap perhatian kecil dari dia sebagai cinta, padahal itu cuma remah-remah manipulasi supaya kamu tetap jadi budak emosionalnya. Kamu gak mencintai dia, kamu cuma takut kehilangan satu-satunya orang yang memegang kendali atas rasa sakitmu. Ini banyak terjadi di sekitar kita, di hubungan yang penuh kekerasan, hal mereka sendiri yang menciptakan masalah di dalam hidupmu. Itu adalah bentuk penyerahan diri yang paling menyedihkan. Dan jangan biarkan rasa takutmu berubah jadi rasa sayang yang palsu. Orang yang benar-benar mencintaimu atau peduli padamu tidak akan pernah menempatkanmu dalam posisi di mana kamu harus bertahan hidup saat berada di dekatnya. Jadi, kamu bertahan karena dia berharga atau karena kamu sudah terlalu takut untuk berdiri tanpa dia.